Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Aufarudaulah, NIM 2024-08-010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja keras saya tentang komponen sistem antrian pembelian takjil di Karanganyar, matkul simulasi sistem. Apa itu komponen sistem? Komponen sistem adalah bagian-bagian utama yang membentuk suatu sistem dan saling berhubungan untuk menjalankan suatu proses tertentu. Dalam sebuah sistem, setiap komponen memiliki fungsi dan perannya masing-masing, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada sistem simulasi, komponen sistem digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu proses terjadi di dalam sistem tersebut. Dengan memahami komponen sistem, kita dapat mengetahui alur kegiatan yang terjadi, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana perubahan kondisi yang terjadi selama sistem berlangsung. Secara umum, komponen sistem dalam simulasi terdiri dari beberapa bagian utama seperti entitas, atribut, state, activity, dan event. Kelima komponen ini saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, mulai dari objek yang terlibat, karakteristik yang dimiliki, kondisi sistem, aktivitas yang terjadi, hingga kejadian yang menyebabkan perubahan pada sistem tersebut. Di sini ada komponen sistem antrian pembelian takjil yang saya buat, dimulai dari atribut. Atributnya itu yaitu jenis dan jumlah takjil yang dibeli. Untuk entitinya pembeli, eventnya kedatangan, dan selesai membeli. Untuk aktivitinya memilih dan membeli takjil. Untuk state variabelnya penjual sibuk, pembeli mengantri, dan stok takjilnya yang tersisa berapa. Selanjutnya, saya akan memaparkan setiap komponen tersebut. Yang pertama itu entitasnya. Pada sistem antrian pembelian takjil ini, entitas yang terdapat dalam sistem ini adalah pembeli. Entitas sendiri merupakan objek utama yang terlibat dalam suatu sistem dan mengalami berbagai proses yang ada di dalam sistem tersebut. Dalam contoh ini, pembeli datang ke tempat penjualan takjil dengan tujuan membeli makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Setelah datang, pembeli akan masuk ke dalam antrian, kemudian menunggu giliran untuk dilayani oleh penjual. Setelah itu, pembeli memilih takjil yang diinginkan, melakukan pembayaran, dan akhirnya meninggalkan tempat penjualan. Karena pembeli merupakan pihak yang mengalami seluruh proses tersebut, maka pembeli disebut sebagai entitas dalam sistem antrian pembelian takjil ini. Untuk yang kedua itu ada atribut. Atribut merupakan karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh setiap entitas. Dalam sistem antrian pembelian takjil ini, setiap pembeli memiliki atribut yang berbeda-beda. Contoh atribut dalam sistem ini antara lain adalah jenis takjil yang dipilih oleh pembeli, jumlah takjil yang dibeli, serta waktu kedatangan pembeli ke tempat penjualan. Perbedaan atribut tersebut dapat mempengaruhi jalannya proses pelayanan. Misalnya, pembeli yang membeli banyak jenis takjil atau dalam jumlah yang lebih banyak biasanya memerlukan waktu pelayanan yang lebih lama dibandingkan pembeli yang hanya membeli satu jenis takjil saja. Oleh karena itu, atribut sangat berpengaruh terhadap proses dalam sistem antrian. Untuk komponen sistem yang ketiga itu ada state atau keadaan sistem. State merupakan kondisi yang menggambarkan keadaan sistem pada suatu waktu tertentu. Dalam sistem antrian pembelian takjil ini, state dapat dilihat dari beberapa kondisi yang terjadi seperti penumpukan pembeli akibat antrian yang panjang, jumlah pembeli yang sedang menunggu untuk dilayani, serta lamanya waktu pelayanan yang dilakukan oleh penjual. Keadaan sistem ini dapat berubah-ubah tergantung pada jumlah pembeli yang datang dan kecepatan penjual dalam melayani pembeli. Jika jumlah pembeli yang datang sangat banyak dalam waktu yang bersamaan, maka antrian akan semakin panjang dan waktu tunggu pembeli juga akan semakin lama. Untuk komponen sistem yang keempat itu ada activity atau aktivitas. Activity merupakan kegiatan atau proses yang terjadi dalam sistem selama periode waktu tertentu. Dalam sistem pembelian takjil, aktivitas yang terjadi adalah ketika ketika pembeli mulai dilayani oleh penjual. Pada saat itu, pembeli akan memilih takjil yang diinginkan, menentukan jumlah yang akan dibeli, dan kemudian melakukan pembayaran kepada penjual. Aktivitas ini berlangsung selama proses pelayanan terjadi, yaitu mulai dari pembeli dilayani hingga transaksi pembelian selesai dilakukan.
Untuk komponen sistem yang terakhir itu ada event atau kejadian. Event merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan pada kondisi sistem pada waktu tertentu. Dalam sistem antrian takjil ini, event yang terjadi adalah penyelesaian proses pembelian takjil. Event ini terjadi ketika pembeli telah selesai membeli takjil, melakukan pembayaran, dan kemudian meninggalkan tempat penjualan. Ketika event ini terjadi, kondisi sistem akan berubah karena jumlah pembeli dalam antrian akan berkurang dan pembeli berikutnya dapat mulai dilayani oleh penjual. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai sistem antrian pembelian takjil, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem simulasi terdapat beberapa komponen penting yang saling berkaitan, yaitu entitas, atribut, state, activity, dan event. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja dan bagaimana proses yang terjadi di dalamnya. Dalam sistem ini, pembeli berperan sebagai entitas yang mengalami proses dalam sistem. Pembeli memiliki beberapa atribut seperti jenis takjil yang dipilih, jumlah takjil yang dibeli, dan waktu kedatangan pembeli. Kondisi sistem atau state dapat dilihat dari jumlah pembeli yang mengantri, penumpukan pembeli, serta lamanya waktu pelayanan. Selanjutnya terdapat activity, yaitu proses ketika pembeli memilih takjil dan melakukan pembayaran kepada penjual. Terakhir itu ada event ketika event terjadi ketika proses pembelian selesai dan pembeli meninggalkan antrian. Dengan memahami komponen-komponen tersebut, kita dapat melihat bagaimana alur sistem antrian berlangsung, serta memahami perubahan yang terjadi dalam sistem. Hal ini juga membantu dalam menganalisis dan mengevaluasi sistem agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di sini ada dokumentasi simulasi sistem antrian pembelian takjil, dokumentasi real dan dokumentasi gambarannya. Terima kasih, mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.